Di bawah langit biru yang luas dan dikelilingi bukit-bukit hijau nan asri, kami melangkah memasuki sebuah cerita yang tenang namun penuh makna. Desa Sirna Rasa. Sebuah desa di mana harmoni antara manusia dan alam terjalin dalam setiap tetes keringat para petani dan gemericik air sungai yang mengalir sejuk. Harmoni yang terjalin di Sirna Rasa adalah pelajaran yang berharga tentang kesederhanaan, keteguhan, dan rasa syukur. Para petani tak hanya merawat tanah, tapi juga menanamkan nilai kearifan lokal yang terus tumbuh dari generasi ke generasi. Sirna Rasa mengajarkan kami bahwa kebahagiaan tak selalu ditemukan di tempat yang penuh gemerlap, tapi justru di sini, di antara hamparan sawah, gemericik sungai, dan canda tawa masyarakatnya. Ketika matahari baru saja menyapa, langkah-langkah ringan para petani telah lebih dulu berjejak di pematang sawah, mengangkat padi-padi yang menguning dengan tangan-tangan yang tak kenal lelah. Di balik senyum mereka, ada cerita keteguhan yang tak terlihat. Ada asa yang mereka gantungkan pada bumi yang subur ini. Perkenalkan, nama saya Uden Sofian Hidayat. Saya Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Jaya yang berada di Desa Sinarasa, tepatnya di wilayah Kampung Dukut RT 01 RW 01 Desa Sinarasa, Kecamatan Tanjung Sari. Dalam hal ini Bapak di samping Ketua Kelompok juga Bapak selaku penyuluh petani swadaya. Kalau dihitung-hitung jadi petani itu udah berapa tahun, terus jadi ketua kelompok tani itu udah berapa tahun? Bapak jadi ketua kelompok tani kurang lebih mulai di SK-kan tahun 2014 sampai hari ini. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh? 10 tahun ya, alhamdulillah gitu. Jadi kadang-kadang deh ya kalau berbicara pertanian mungkin kan itu tadi yang namanya pertanian itu kan bukan tok di padi aja. Tapi sekali lagi Bapak sampaikan, karena komoditas yang ada di wilayah Desa Sinarasa khususnya semuanya komoditasnya padi. Jadi kalau untuk palawija kayak sayuran itu tidak begitu terlihat mencuat karena memang pengolahannya pun dan penggarapannya pun langka. Jadi kebanyakannya menggarapnya sawah. Cuman kalau dulu beda dengan sekarang. Karena apa? Kalau dulu paduan antara pertanian dengan petani itu belum bersinergi. Karena apa? Karena memang masih langka. Beda dengan sekarang. Jadi kalau Bapak waktu itu mah hanya berdasarkan ajakan ataupun perintah dari orang tua. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu bertani itu harus dengan teori. Contoh seperti mau menyemai, kalau dulu mah kan udah aja katanya disemai. Nah, seiring dengan teknologi dan pengetahuan diadakannya di tiap kecamatan itu penyuluh di tiap desa. Jadi petani itu diberikan arahan dengan teori-teori yang ada di Dinas Pertanian. Salah satunya bagaimana cara untuk menyemai benih, untuk menyeleksi benih, dan untuk pengolahan termasuk cara menanam.
Jadi kalau dulu mah orang tua ya begitu-begitu aja gitu. Nah ternyata manfaat bersinerginya petani dengan pertanian sekarang udah benar-benar dirasakan oleh para petani, khususnya para petani yang ada di Desa Sinarasa. Terakhir nih Pak, kalau misalkan ada saran yang mau Bapak sampaikan ke atau harapan Bapak buat pertanian di Desa Sinarasa, Bapak mau bilang apa? Kalau harapan Bapak dengan adanya adik-adik mahasiswa ini, mudah-mudahan adik-adik bisa menampung aspirasi para petani. Pengen para petani ini ke depannya lebih sejahtera lagi. Mudah-mudahan dengan hadirnya adik-adik mahasiswi yang KKN di Desa Sinarasa, aspirasi para petani ini tolong sampaikan ke dosen adik. Tuh di Sinarasa itu petaninya pengen lebih sejahtera lagi. Caranya seperti apa? Bapak yakin beliau-beliau yang di atas bisalah menyentuh ataupun memberikan satu jalan memediasi tentang petani ke depannya seperti apa, terutama ya kalau segi usaha mungkin permodalan gitu. Tapi kalau petani kan tidak mungkin dengan musim seperti 3 bulan 10 hari gitu kan. Ya artinya pengen harapan Bapak dengan hadirnya adik-adik mahasiswi di Desa Sinarasa ini, petani-petani ini lebih meningkatkan lagi baik wawasannya maupun kemampuan ataupun meningkatkan lagi hasil produksinya. Mudah-mudahan adik juga bisa membawa aspirasi ini. Namun, Sinarasa bukan hanya tentang sawah dan ladang. Desa ini adalah tentang ikatan yang kuat antara alam dan manusia. Setiap sudut desa bercerita. Setiap tetes keringat menuturkan kisah. Dan setiap senyum memberi makna. Tak hanya itu, desa ini juga dipenuhi dengan suara riuh anak-anak yang tengah menimba ilmu di sekolah sederhana. Setiap pagi, anak-anak berlarian menuju ruang kelas dengan tas di punggung dan harapan di hati. Di sini, kami turut serta menjadi bagian dari perjalanan mereka, membagikan pengetahuan, mendampingi mereka mengejar mimpi. Nama saya Ibu Siti Jubaidah Air. Saya sudah mengajar di sini sejak tahun 1989. Ini kalau lihat pendidikan di Desa Sinarasa itu gimana sih? Kalau pendidikan masyarakat dan pendidikan cukup bagus, hanya masih ada kesenjangan di mana pola pikir masyarakat terhadap pendidikan agama
terutama di Kecamatan Tanusir ini, kayaknya kurang begitu antusias, berbeda dengan pandangan mereka ke sekolah umum. Tapi sebaliknya kalau di kota kan pendidikan agama itu lebih penting ya. Bukan berarti tidak penting sih, hanya memang minat masyarakat ke lembaga pendidikan madrasah itu berkurang dibanding minat ke lembaga pendidikan umum. Gitu. Jadi saya melihat bahwa mungkin ini adalah salah satu cara berpikir masyarakat yang memandang bahwa keluaran madrasah susah kerja gitu. Itu pola pikir sempit itulah yang sampai hari ini belum hilang, sehingga minat ke madrasah itu lebih sedikit ketimbang sekolah umum. Pokok harapan Ibu buat pendidikan di Desa Sirnarasa. Saya berharap Desa Sirnarasa dengan generasi yang mendatang ya, sekarang pendidikan lebih bisa dipahami betapa pentingnya pendidikan itu, sehingga nanti ke depan masyarakat atau warga Sirnarasa sudah tidak ketinggalan lagi, apalagi dengan era globalisasi, dengan sekarang serba digital ya, semua bisa mengimbangi kemajuan atau dinamisnya pengetahuan di era sekarang ini. Jadi jangan sampai ketinggalan lah, saya berharap begitu. Jadi semua memandang penting bahwa pendidikan adalah satu-satunya wadah di mana anak-anak kita, generasi mendatang bisa berpartisipasi untuk mengisi kemerdekaan negara ini. Itu barangkali harapan saya tentang pendidikan. Kami tak hanya mengajar, tapi juga belajar. Belajar tentang ketekunan dan semangat untuk terus maju walau dengan segala keterbatasan. Mereka adalah generasi penerus yang bersemangat. Mata mereka berbinar dengan keingintahuan yang tak terpadamkan. Inilah Sirnarasa, bukan hanya sebuah desa, tapi sebuah rumah bagi mereka yang mau mendengarkan irama alam dan meresapi arti kesederhanaan. Sebuah rumah yang mengajarkan kita untuk merawat dan mencintai bumi, tempat di mana setiap langkah dan usaha sekecil apapun membawa perubahan nyata. Dari kami, mahasiswa KKN 76 untuk Desa Sirnarasa. Terima kasih telah mengajarkan arti ketulusan yang sesungguhnya.